Oki Pratama mewakili Benings Group mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga semua ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kerahmatan di bulan suci ini. Nah, apa lu lemes-lemes gitu? Ini orang ngomong ini. Gue disuruh lemes ya, bukan disuruh budek ya. Oh. Iya nih. Kenapa lemes-lemes tuh cuy? Lemes banget, Mark. Biasa nih yang gue kenal gak kayak gini deh. Kenapa? Iya sih. Kurang? Aduh, nggak tahu nih. Kurang nih? Kayak ini puasanya udah hari keberapa sih? 7 kan? Kayak Iya, lama minggu banget. kedua ya? Jadi tuh gue kayak kok jadi lemas banget gitu ya, nggak tahu kenapa deh. Terus tenggorokan gue kayak sakit gitu. Jangan kopi ludin. Amit-amit coy, amit-amit. Udah kata gue sih lu gak lemas-lemas. Lu tau gak? Nanti tanggal 20 Dr. Oki bakal live loh di akunnya Benings Indonesia. Wow! Emang iya? Maksudnya di akunnya Dr. Oki pertama dan kedua. Nanti dia bakal kasih harga ambiar juga. Bisa COD nggak? Enggak, tapi belum berani janji nih guys, takutnya iya janji sih. manis guys, takutnya guys ya. Oh nanti berarti tapi lihat dulu aja, stay tune dulu aja. Tapi yang pasti Dr. Oki nanti bakal live nanti tanggal 20 di akunnya Dr. Oki pertama dan kedua. Nanti see you di situ, kamu bisa dapetin harga-harga promo menariknya guys. Ya, oke. Ya siapa tahu kalian bisa borong-borong nih, karena nanti kan udah mau lebaran ya kan, masih ada 3 minggu lagi berarti ya. 3 minggu lagi buat lebaran, jadi kalian bisa dapetin harga-harga menarik, harga eksklusif buat nanti dikasih hampers buat saudara-saudara atau keluarga yang lainnya gitu ya. Tapi balik lagi soal niat nih ya, kata gue mah jangan gara-gara puasa lu jadi lemes. Puasa kan harus dijalankan secara ikhlas nih. Gue belum makan tau Mak, dari subuh sampai sekarang belum makan gue. Jadi lu kagak sahur? Terus salah siapa? Gue dari subuh. Gue dari jam 5 subuh sampai sekarang belum makan, lemes banget. Oh, pantas agak aroma kucing gitu ya, agak bau kucing ya. Agak bau kucing. Ketawa lah, Bay. Aduh, gimana ya, Mark? Gue kok bisa, gue nggak tahu kenapa ya Enggak, tiba-tiba tapi kan jadi lu kan lemes harusnya ada kayak gini. sahur. Kenapa lu bisa nggak makan dari subuh? Capek, Mark. Kerja mulu, capek. Lebih capek lu kagak makan seharian nih ya. Nih emang heran kagak. Emang kagak dibagi sama cowok lu itu yang kacamata? Hah? Dikasih kok. Dikasih Elah. apa? Ya udah, tapi kata gue lah, lu nggak usah lemas-lemas gitu lah nih. Nggak ini gue ngeliatnya. Karena biasanya ngeliat lu happy. Lagi sedih pun harus happy kan? Benar. Tapi ini ya kata gue, ini mungkin gara-gara lu kebaikan sedih kali ya. Muka Iya, lu jadi jadi- agak kelihatan kusem gitu. Iya kali ya, Mark. Aura gue ketutup kali ya, Mark ya. Iya, ketutup. Emang Jangan muka gue lupa, kusam banget gue ya, ada Mark? satu buat lu nih. Kita punya dari Benings Indonesia paketan dasar yang brightening nih. Wah, itu Bagus apaan, banget. Mark? Ini adalah paketan dasar, ini sabun. Nanya sabun. Ya, apa sih salahnya nanya, Ya. emang nggak boleh? Boleh sih nanya sih. udah. Ya Itu ini ada apaan, Mark? sabun atau facial wash dari Benings Indonesia. Bagus banget nih, lu coba dia pakai deh nanti. Ya udah. Ya, bagus banget. Katanya lagi ada promo juga tahu. Lagi ada promo paketan dasarnya dari harga normal Rp555.000 jadi cuma Rp375.000. Wah, check out banyak nanti kalau di harga 375 mah. Iya, cek out Di lah bawah dari 55 ini. Iya di bawah 555. Lu mau lu pakai sendiri, mau lu jual lagi buat cuan sendiri nggak apa-apa. Oh iya, ini tuh ada 5 kali deep cleanse, ada 2 Betul. kali moisturizer, 3 Yang kali paling radiant penting glow. udah bersertifikasi BPOM sama Oh dermatologi iya. tester. Masya Allah, tabarakallah banget. Ya udah, makasih ya, Mark ya. Iya, jangan lupa dipakai ya. Tapi ini check outnya di mana dah? Nanti check out bisa langsung di akunnya Benings Indonesia yang sudah verifikasi tentang biru. Wow. Gitu. Ya Ya. udah, harusnya Berarti punya. kan kemarin kita ketemu. Iya, iya, Ini iya. nggak pas kita lagi ngomongin si orang-orang sombong itu. Oh, Lu juga kemarin sombong kemarin? Ya kan gua mah udah insaf. Udah insaf. Iya, gua udah insaf, nggak mau lagi gua jadi. Kemarin orang beli tas sombong. apa kemarin? Herpes. Beli Herpesnya udah dibawa lagi sama orangnya. Oh, jadi lu belinya? Ternyata itu bukan herpes gue. Oh, gue Udah heran. tapi bukan herpes gue. Herpes Emang minjem. pinjam. Coba konten doang ya, coba Iya, konten doang ya. Tapi Mark, gue juga setelah dari kemarin pulang, terus pas mau tidur gue merenungi gitu sih kayak, oh iya gue terlalu sombong kemarin ya. Nah, untung lu sadar. Terlalu ria gue. Untung kemarin gue sama Vano udah ingetin lu Halo kan. bunda-bunda, apa kabar nih bunda-bunda? Tuh, Bentar. ini
keluaran terbaru bunda-bunda. Tuh bagus banget kan? Ini mereknya nggak ada di Indonesia. Ini mereknya Louis Mini, ya. Indonesia. Daus Mini kali itu, Pak. Nanti dulu jangan ganggu mulu deh, orang lagi ngeplok. Maaf ya orang kampung pemirsa ya. Tuh lihat. Tuh orang kampung diam-diam aja dusun banget ya. Ini Louis Mini bawa ayam jadi guys. Iya. Bentar. Nih perasaan dia kemarin ngomongin lu jangan sombong segala macem, kenapa kayak kesana dia yang sombong? Kayaknya ini deh ketempelan deh kayaknya kemarin gue juga ketempelan. Main colek-colek aja. Kenapa? Ini perasaan gimana sih ada ayam begini? Ini ayam boiler. Ayam. Boiler. Ini bermerek juga, sepakat sama tasnya. Enggak, ini kan kalau misalnya. Ini kenapa mau kayak begini? Maunya ini. Nih kalau misalnya beli tas mahal itu kan suka dapat gantungannya. Nah ini tuh gantungannya. Gede banget gantungannya. Gede banget gantungannya. Ya kalau beli tas orang kaya ya. Kemarin gue udah beli herpes. Herpes mah harganya $16. 16 dolar. Berapa juta? Juta doang. Nora. Changer di Ambasador deket eskalator. Kemarin kan aku udah bilang tiga apa? 13 kali gajian di sini. Berarti $30 13 kali. 13 kali. Ya elah cuma 30 Ya jutaan. kemarin gue belinya di Perancisnya langsung. Perapatan Ciamil. Lah gue mau foto-foto di sana ada buktinya. Mana? Gue juga foto. Mana? Ini gue juga foto nih. Gede banget itu. Beda. Kenapa gede banget begitu? Tuh, gue kemarin dari India. Tuh, ya. Gue ketemu sama Putri Yasmin. Ya. Tuh. Mana ada ini jadi apa? Ini mah orang-orangan yang di mie tuh. Mie. Iya, yang ada gambar orang di mie. Tuh, ini kalau mau ke Menara Eiffel naik dulu eskalator. Tuh. Ih, Nora. Eskalator atau eskavator? Eskalator. Esklaplator. Ini pokoknya mahal banget. Ini kalau misalnya ditaruh aja di rumah gue harus dialasin pakai karpet. Terus suhunya nggak boleh di atas 30 derajat. Udah kayak nyimpen jelly gue liat itu. Kenapa takut oksidasi ya nih bawah? Iya. Jangan dipegang-pegang, tangannya kotor. Ntar kalau mau dijual lagi ada jejak tangannya. Tapi bahannya kan nama renggang-renggang begini ya? Ini kan memang bagus, jadi agar dia bisa memuai. Lah ini kayak bukan belinya di Kalimantan ini. Kalimalang nih. Kalimantan Berapa ini. kapan lo beli apa? Ini kemarin aku beli itu hampir di $400 euro. Woi, dolar aja, euro aja. Berapa tuh? 400 euro berapa tuh? Coba ya. Berapa? 1, 2, 3. Oh nggak kehitung mak. Tangan gue cuma 10 jarinya soalnya. Nolnya berapa nolnya? Hah? Nolnya berapa? Oh nggak kehitung juga mak. Nggak kehitung juga. Jangan sirik. Sirik tanda nggak mampu, sirik bos, senggol nih. Jadi minimal tas mah ada serotannya orang. Serotan. Lu pikir lu beli tas di pasar Gembrong pakai serotan? Ih, orang kaya lu. Ada klipnya kan? Kemarin tas aku tuh kemarin tas aku tuh serotannya tuh. Lu aja kagak ada serotan tas Itu mah tas gue lu kemarin. aja bisa dipasang. Di mana-mana orang kaya mah naruh handphone geletak kamu jatuh. Orang kaya mah taruh handphone geletak aja biarin aja gini jalan tuh. Gitu. Orang kaya mah gak ngaruh. Kalau handphone aja jatuh bisa lagi. Lu kayak mau metik strawberry bang. Dasar Mama Ciwidey lu. Boleh bu mochinya isi kacang. Mochi puncak. Puncaknya. Puncak sama Ciwidey jauh. Jauh. Tapi di Mochi mah dari Sukabumi. Cupi. Deket Cupi. Salabintana. Tuh, cewek-cewek mochi tuh di belakang lu. Bentuknya kayak mochi bentuknya. Tapi gue mau nanya dah. Apa? Tuh, gue posting barusan lihat nih tuh postingan gue. Ya, masalah tas ini udah 11,5 ribu. Lah ini kok lagi joget-joget sih? 11,5 ribu gimana? 11,5 ribu maksudnya Mark.
Tuh. Nih, ini postingan gue aja nih yang baju putih ini gue belinya di Melbourne. Bukan. Ini mah diambas kan. Justice Bangkok. Tuh, Gitu. celananya aja ini mereknya Adudu. Aduh. Iya. Ada itu emang merek Adudu. Oh iya tahu. Yang ini palanya kotak ya. Kok Adudu palanya kotak masih gugun. Itu gugun palanya kotak, kalau si Oma bibirnya yang kotak. Nih, gugun pala kotak, bibir keriting. itu mangkok mie. Mangkok yang ada ayam. Tuh, lihat viewer. Aduh, udah deh. Nih. Kok lu berdua jadi sombong gitu? Kok jadi ikut Mark. Lihat nih. Apa? Tuh. Ini lihat beli di mana kalungnya. Yang berkeringat gitu coba. Nih. Tuh. Gue juga punya. Ini merek kalungnya Chantel ya. Bukan dong. Boleh nyebut gak sih? Nah, ini aku bukan punya emasnya, tapi punya orangnya. Ini punya aku. Ketawa aja orangnya. Tapi si Gugun mah kalah lah ya. Tapi kesombongan Gugun mah sebenarnya kalah. Sebenarnya dia tuh belinya di Condet itu parfumnya. Emang iya? Yang deket tanjakan ya? Iya, Bentar kapan lo? Perasaan kemarin lu baru aja iya negurin tahu, pada. kemarin lu ngajarin gue. Iya. Mohon keplak. Iya, gimana? Main dikeplak-keplak aja. Ini kalau lagi puasa mah dikeplak begitu aja sakit banget tuh rasanya. Lemes banget ya. Padahal gue lagi lemes ya. Kayak cakwe udah sore. Iya, jandir. Iya, dia kasih kuahnya doang. Terus ada gigit nges doang gitu kan. Kenapa sih Mak? Kan mau ngasih lihat kalau misalnya ke mereka yang kemarin sombong, kalau gue juga nih dari kemarin kan gue diem aja Mak. Biar mereka Jadi ya kemarin lu elah. diem dulu cuma buat boleh ngebalas gitu. dendam. Enggak balas dendam, kesombongan biar mereka. membalas mulutnya yang jahat kemarin Mak. Dih, gue mah kagak jahat. Emang itu dari hasil usaha sendiri, duit Tetap nggak sendiri. bisa nih, nggak bisa walaupun. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh Pak. Pak. Bisa, Ustaz. Boleh. Kita boleh. Ada apa ini rame-rame tadi? Ini Pak Ini Ustadz. Pak Ustadz. Dari kemarin nih ya, kemarin kan Nia sama Gugun nih sombong-sombong di bulan Ramadan gitu ya Pak Ustadz. Ini sekarang Kak Vano ikut-ikutan. Iya, Sombong, Pak sombong. Ustadz. Ini tas Unik sekali. Iya kan Ustadz, ini bagus. Ini mereknya Louis Mini. Daus. Daus Mini, itu Daus Mini. Tapi iya kan Pak Ustadz ya, kalau misalnya lagi di bulan suci gini nggak boleh sombong-sombong kan ya Pak Ustadz ya? Iya. Masa sombong kan bukan sikap yang baik gitu. Tapi Pak Ustadz, niat saya itu sebenarnya pengen membungkam. Kemarin nih dia sombong banget Pak Ustadz. Jadi dia tuh meremehkan saya kalau misalnya saya tuh nggak bisa punya yang mahal-mahal juga. Jadi saya kasih lihat Jadi Pak Ustadz. ceritanya bales nih. Iya, Iya, biar balas. Pak Ustadz, inget tapi di kan- langit apa? Di langit apa? Di atas langit. Bukan di langit. Di atas langit masih ada langit gitu maksudnya Pak Ustadz. Tapi kan kalau misalkan sombong pencapaian sendiri kan nggak apa-apa Pak Ustadz. Iya. Artinya dalam Islam gimana hukumnya? Self reward ya artinya. Iya Ya? gitu Pak Ustadz, Oke. maksud saya mah. Artinya Islam membolehkan saja seorang ketika dia mendapatkan sesuatu, dia membeli untuk pribadinya. Kan yang jadi permasalahan ketika dia beli, dia pamerkan nih ke orang-orang. Ini kan dia khawatirkan teman-teman kita ini yang orang yang nggak punya, untuk makan aja sulit, itu kan kasihan, jaga perasaan juga untuk mereka gitu kan. Nah makanya kalau kita lagi ada kelebihan itu ya kita coba berbagi buat teman-teman kita semua. Bagi-bagi ya Pak Ustadz. Iya. Tuh dengerin kapan lo, gue Tuh, mah. dengerin ya. Lu dengerin. Kata Lu Pak pada, Ustadz. lu baru beli tas kemarin, Tapi tas kan begini. dengerin. HP gue aja kameranya Misa begini juga kagak ini, kagak dengerin. sombong gua. Tapi kan kemarin tas saya cuma satu. Bagi-baginya gimana Pak Ustadz? Pak Ustadz. Tadi kan kata Pak Ustadz bagi-bagi kelebihan. Kelebihan lu biasa nyopet di Senen. Enggak dong. Ya, saudara dalam surat Ad-Duha di mana Allah Subhanahu wa taala firmankan fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka apabila engkau telah mendapatkan nikmat dariku
maka diperbolehkan untuk kalian menceritakan ke orang-orang. Di sini berbagi cerita ya mungkin ke saudara-saudara kita, artinya kita buktikanlah ke kerabat terdekat kita bahwa kita ini sudah mendapatkan pencapaian yang tinggi gitu, alhamdulillah. Tapi yang di sini yang tidak diperbolehkan apabila kita terus-menerus ya pamer, ya apalagi niatnya memang untuk menyombongkan ke teman kita nih akhirnya gue udah beli nih tas yang lu mau beli juga. Nah, ini jangan seperti ya, karena kita apalagi di bulan Ramadan ini tentunya kita harus saling menjaga niat, jaga hati. Khawatir apa? Rusak puasa kita, pahala kita juga rusak. Ya, jadi di bulan Ramadan ini setidaknya kita harus mentarbiyah diri kita, hati kita, biar tetap puasanya, pahalanya full. Nah tapi Pak Ustadz kan tadi kan salah satu self reward ya. Nah kalau misalnya dengan beli barang-barang kayak gini, apalagi dipamerin gak boleh, terus mau self reward buat tanda tangan, tandanya kita bersyukur atas pencapaian yang kita dapat itu gimana Pak Ustadz? Apresiasi Ya dia. boleh saja beli tas, beli apapun yang kalian inginkan. Tapi yang di sini memang Islam tidak melarang sama sekali. Tapi yang tadi dipertanyakan, boleh gak nih diposting? Gimana dilihat orang-orang yang di sekitar kita gitu. Ya kita sih harusnya menjaga ya perasaan teman kita. Khawatiran nih teman kita ya handphone aja belum ganti udah 5 tahun gitu kan. Wah ini dia sekarang udah kemarin udah 11, 12, sekarang udah iPhone terbaru, udah ganti lagi aja gitu kan. Kasihan gitu kan. Ya artinya Ada tuh bosan di depan baru ganti HP. ya artinya beli barang apapun itu selama itu tidak dipaksakan, memang kalian mampu ya silakan. Karena sekarang kebanyakan nih karena gengsinya udah gede. Bener Pak Ustadz, gengsi nomor 1. Sabar dong Mbak, sebelah ada kuping Padahal dia manusia. nggak mampu. Bener. Tapi ngeliat temen-temennya, gua ngutang aja deh. Itu. Tar dulu Pak Ustadz, ini lagunya kayak lagu yang lagi yoga nih. Ini lagu yoga apa nyuruh tidur apa lagu sedih sih, bingung. Tapi bener Pak Ustadz, rata-rata banyak orangnya kayak gitu Pak Ustadz. Dia tahu Pak Ustadz, Iya kan? di circle kita ya. Iya di circle kita, rata-rata punya barang-barang baru tiba-tiba nggak lama kemudian seminggu kemudian ada temennya bikin story, dicari KTP-nya atas nama ini, punya utang segini gitu Pak Ustadz. Jadi biar kelihatan ini aja ya dia. Biar kelihatan mewah. Biar kelihatan mewah temen-temen. Bener. Padahal nggak tahu di belakangnya dia utangnya banyak. Wah ini jangan, kasihan lah. Artinya kita hidup bergaya semampunya lah. Banyak saudara-saudara kita ya di Gaza, subhanallah, untuk makan aja sehari susah gitu mikirin. Ya, kita alhamdulillah hari-hari kita ke depan tuh udah ada banyak takjil tinggal beli. Ya nikmat banget dari Allah. Ya sisipinlah harta yang Allah berikan, kita sebagikan sedekahkan bagi orang-orang yang membutuhkan. Gitu. Beli barang boleh ya, tapi sisipan juga buat saudara-saudara kita yang membutuhkan seperti itu. Oh, berarti nggak boleh dipamer-pamerin. Emang kan gue udah bilang tadi ngapain. Tapi Pak Ustadz, kalau misalkan ceritanya saya beli emas nih Pak Ustadz, saya nggak difotoin emasnya, tapi kalau kayak gini gitu Pak Ustadz, aduh rambutnya ini berantakan gitu, Sama terus dia aja, berkilau gitu Pak Ustadz. Terselubung gitu berarti. Itu kan niatnya apa nih? Pamer. Yang penting niatnya Pak Ustadz ya? Niatnya mau buat ngaca atau memang menunjuk ininya nih? Oh iya sih Pak Gitu Ustadz, dia. sama aja ya Pak Ustadz ya. Tapi kalau Pak Ustadz tiba-tiba nih kita pakai nih, misalnya kita pakai barangan, misalnya saya punya tas nih, saya pakai, terus di storyin sama temen, cie tas baru. Nah, yang posting kan teman saya. Ya, Jadi itu- gimana Pak Ustadz? Itu kan berarti Mas apa? Pano. Mas Wana berlepas diri ya kan? Artinya nggak tahu nih, kok tahu-tahu main direkamin aja, videoin aja gitu. Itu juga Mas Wana nggak bersalah juga, nggak ada niatan untuk riak di situ. Tapi emang temen aja yang iseng nih mau pamerin. Itu Wana sih. beli tas baru nih. Ada juga temen kayak gitu tuh. Berarti besok gantian kalau mau. Oh iya ya. Tapi udah ada rencana Pak Ustadz. Udah konkret Udah ada rencana harus sekarang. Itu namanya pamer, nggak jangan boleh, dicontoh, Pak. sahabat Niatnya kuning. nggak Niatnya boleh. pamer nggak boleh, ya. Nah, tapi Pak Ustadz, kalau misalkan beli rumah baru, kan nggak bisa diumpetin rumahnya. Ya, itu beda. Oh beda ya? Oh beda. Bisa rumah kelomang ngelumpetin. Oh itu beda berarti Pak Ustadz ya? rumah baru tapi diposting. Alhamdulillah baru beli rumah baru Nah nih. kalau kayak gitu gimana Pak Ustadz? Iya tuh.
Ya mungkin di sini kan kembali ke niat masing-masing ya. Ada yang niatnya untuk biar teman-teman tuh semangat, Termotivasi iya, ya, Pak termotivasi Ustadz. ya. Kembali niat masing-masing. Kalau memang niatnya untuk berikan semangat, kan nanti ada di komen, gimana kak kok bisa beli rumah di usia masih 25, 30. Aku nih yang udah 40 belum beli rumah juga gitu kan. Nah, bisa tuh kasih info ke mereka, caranya seperti ini gitu. Oh, berarti dari tergantung dari niat sendiri ya Pak Ustadz ya? Inna amal biniyah, ya tergantung kembali niat masing-masing. Berarti tergantung niat kitanya mau buat ria atau mau buat memotivasi. Rio. Bener. Mau buat ria apa mau buat trio? Kalau ria sama sombong itu Beda apa sama Pak Ustadz? Ria dan sombong. Ria ini dalam bahasa Arab berarti ar-riya'u, ingin dilihat. Ya. Kalau sombong ini perbuatan yang angkuh ya. Dia seperti apa ya? Dirinya tuh yang paling kuasa, yang lain tuh nggak bisa kayak dia diri. Itu lebih ke sombong. Tapi kalau ria itu lebih melihat, ingin dilihat segala sesuatu. Tapi penggunaan kata ria ini biasanya digunakan dalam konteks beribadah. Ya orang lagi tahajud, alhamdulillah nih udah taraweh ke-5 masih istiqomah, pasti. Iya, saya Pak Ustadz sholat Idul Fitri ini yang sejadah. Idul Fotoin. Fitri ya, kalau Idul Fitri memang Kayaknya semua ya Pak Ustadz ya? momentum dimana tuh hari raya kita senang semua. Jadi ya itu insya Allah masih diperbolehkan lah ya. Asal jangan sampai terlalu berlebihan. Yang penting niatnya lagi balik Ya, lagi ya Ustadz kembali ya. Niatnya itu kadang kan ada orang mau posting kayak gitu untuk saling mengingatkan ya Pak Ustadz ya. Betul. Tuh gitu. Alhamdulillah berarti masih boleh. Masih boleh. Oke, sedih banget suasananya. Iya, ntar dulu lagunya sedih banget. Ini jatuhnya kayak dalam konsep tema dosa kepada orang tua kalau begini lagunya. Ini sedih banget kalau ini ntar kayaknya kalau udah mau mendekati Idul Fitri lagunya masuk. Iya, betul. Iya, oh, aduh. Tapi bener tahu di Idul Apa? Fitri kalau misalkan abis pulang sholat kan ini kan salam-salaman sama mama sama itu sedih banget sih. Sedih banget itu. Ntar itu buat Idul Fitri ntar. Iya, jangan itu kan dibahas aku dikit sekarang. cerita dikit ini gara-gara musiknya sedih. Jadi keingat. Pak Ustadz, kalau misalnya nih kan tadi masalah sombong kayak gitu ya Pak Ustadz ya. Kan banyak juga nih kayak misalnya di media sosial kan kayak buka puasa contohnya Pak Ustadz. Buka puasa banyak banget yang dikit-dikit di media sosial postingnya makanan yang enak-enak gitu kan. Nah, itu termasuk ke kategori sombong atau pamer atau apa Pak Itu Ustadz? lebih ke pamer ya. Lebih ke pamer biar tahu nih buka puasanya ini udah mewah banget nih. Tapi boleh nggak sih Pak Ustadz? Ya ini sama saja hukum ya, maupun itu makanan, barang apapun itu ya sama masuk ke bab ria juga. Ya kita inilah artinya kalau memang kita muslim yang sangat menjaga perasaan saudara kita, apalagi kita tahu nih di kontak kita di pertemanan Instagram kita ada seseorang yang khawatir dia kalau ngelihat nanti sedih gitu, karena kita tahu ekonominya dia. Benar. Ya kalau bisa di pengecualian kan bisa tuh ya, jadi dia nggak ngelihat. Syukur-syukur kalau lagi posting nanti bawa makanan lah ke rumah teman yang itu. Kasih Dikirim makanan ya, ke Pak dia, Ustadz, ya. dikirim, ya. Sehingga nanti pas dia lihat, oh, alhamdulillah kemarin kamu ngirimin makanan juga. Dia bisa ikut menikmati Iya, juga ya Pak menikmati. Ustadz. Kan khawatir nanti timbul hasad. Hasad tuh apa? Hasad itu iri, dengki dia. Itu bahaya kalau sudah hasad, khawatirnya hasadnya berharap ada keburukan menimpa temennya gitu. Oh, penyakit hati Penyakit ya Pak hati, Ustadz ya. itu ngeri sekali. Karena nggak ada yang tahu seperti itu. Nah, tapi Pak Ustadz, di luar dari sombong dan ria, saya pernah lihat nih kutipan yang keluar dari Rasul kita. Bahwa bahkan ketika dia berlaku baik dan sampai ketika ia tidur pun dosanya terus bertambah. Itu gimana Pak Oh, Ustadz? ini diistilahkan, pernah denger gak istilah pahala jariah? Pernah. Apa pahala jariah? Apa hal Yang mengalir terus. Mengalir terus. Tapi Mengalir. ada juga nih dosa jariah. Dosanya ngalir terus. Mengalir terus. Ih, nauzubillah min dzalik, ya Allah. Tadi apa kutipannya? Tadinya kutipan apa kagak? Ya ketika dia Ketika dia berlaku dan baik, sampai ketika dia tidur pun dosanya terus bertambah. bertambah. Iya. Ya. Itu berlaku baik, tapi dosanya terus bertambah. Iya Pak Ustadz. Masih bulan ini?
Jadi mungkin apa yang dia lakukannya baik, tapi ada dosa yang tadi kata Pak Ustadz mengalir terus Pak Ustadz. Jadi di mana ada namanya kita tahu pahala jariah, tapi ada juga dosa jariah. Nah, kalau pahala jariah biasa yang dilakukan seorang mungkin mencontohkan kebaikan. Nah, lalu diikutin sama orang lain. Maka ketika orang tersebut meninggal, itu pahalanya terus mengalir. Tapi mohon maaf, apabila ada contoh dia menunjukkan suatu gerakan yang tidak baik atau perkataan yang tidak baik juga untuk tiru, akhirnya dia meninggal, tapi sampai bertahun-tahun perkataan yang buruk itu diikutin sama orang-orang. Oh berarti itu gimana coba? Tapi itu cara stopinnya gimana? Cara stopinnya bagaimana? Iya, yang dosa. Sedangkan orang udah meninggal. Iya Pak Ustadz. Ini walau alam, itu semua udah kuasa Allah. Sudah cara stop ya. Lo pikir ringtone berbayar, bisa ketik reng di stop dulu. Biar nggak Asreng. biar nggak tambah banyak yang ngikutin keburukan kita Ya gitu. kan udah diikutin Kalau udah bisa- banyak ya Pak Ustadz. Bisa aja, tapi dari pihak keluarganya mungkin ya. Dia mungkin karena sudah viral, sudah ramai orang mengikuti, bahkan dari pihak keluarga sampaikanlah ke masyarakat lewat media juga bahwa kami dari pihak keluarga berlepas diri, jangan sampai masyarakat mengikuti perkataan itu lagi karena khawatir saudara kami yang sudah meninggal dosanya kena. Oh iya. Berarti ya bukan apa ya, bisa dibilang buat influencer tuh kan, biasa kan influencer kan memilih jadi contoh kan, apalagi zaman sekarang media sosial, sama itu. kata-kata sedikit jadi viral diikutin, ya kan. Sama itu satu lagi, mohon Apa maaf tuh? nih yang perempuan, di media sosialnya itu untuk dijaga. Nah, dijaga Kalau loh. bisa, Kalau ada bisa. yang tahu itu media sosialnya. Tuh. Ada yang tahu akun Passwordnya. Jadi bisa dihapus. Khawatir takut terjadi apa-apa gitu kan. Jadi biar langsung dihilangin ya Langsung Ustadz ya dihilangin. akunnya. Akun ini. Kan ngeri kan, orang yang udah Iya nggak sih, ada Pak Ustadz. tapi masih dinikmatin tuh. Oh Sama iya, orang-orang bener. laki-laki yang Pantesan Pak Ustadz, yang aku menikmati itu. pernah lihat beberapa orang teman pada saat almarhumah meninggal, post fotonya tuh ditutup, rambutnya tuh ditutup gitu Pak Ditutupin, Ustadz, biar nggak kelihatan katanya di media sosialnya Ya, gitu. bahkan banyak ya dari artis-artis yang perempuan itu saat mereka hijrah, mereka minta rekam jejak yang dulu mereka nggak Hilang. pakai jilbab, yang aurat dari rambutnya kelihatan, tolong ditutup. Seperti itu. Makanya khawatir ya itu karena dosa jariah. Oh, Ya artinya di sini memang kan keimanan seseorang ini berbeda-beda. Beda-beda. Jangan sampai ketika dengar, aduh gimana nih belum siap, padahal ya berdoa kepada Allah biar Allah berikan hidayah. Amin ya Seperti Allah. itu. Karena hidayah semua hakikat dari Allah, tapi Amin. gimana kita minta emang saya mau ke arah sana ya Allah, bimbinglah hamba. Karena nggak ada yang tahu kapan nanti Allah tujukan kita ke jalan yang betul-betul Allah ridhoi. Amin. Amin ya Allah, semoga amin. Iya. Kapan jadi berhijab? Kok gue? Lu? Oh gue sih. Oke. Dulu. Nah, Pak Ustadz kalau misalnya nih ngomong-ngomong apa, terlupa kan gue jadinya, ya. Ngomong-ngomong. Lupa gue, lu tanya dulu ke Pak Ustadz, ya. Nah. Pak Ustadz, kan Rasulullah pernah bilang Udah, gue udah mayoritas dari penghuni neraka itu kebanyakan perempuan. Itu kenapa Pak? Iya, kenapa sih Pak Ustadz? Wanita lagi nih Wajib. kena nih. Siapa? Wanita lagi. Iya. Jadi konteks yang tadi dibacakan nama Mas Vano itu sebenarnya di sini konteks hadis terkait wanita yang tidak taat kepada suaminya. Oh. Di situ. Wanita yang tidak taat kepada suaminya. Kenapa paling banyak di neraka? Karena mereka kurang bersyukur terhadap suaminya. Jadi mungkin ya, saya nggak tahu ya, tapi yang saya tahu ya, sifat wanita sekarang gitu. Suaminya buat kesalahan apa, diungkit terus. Kebaikannya, padahal kebaikannya baik, pernah melakukan banyak nih suaminya. Tapi yang nggak ada yang diingat satupun. Iya. Itulah terkadang yang membuat wanita menjadi kufur kepada suaminya. Bahkan kata Rasulullah, kalaulah Allah memerintahkan, diwajibkan, diperbolehkan ya manusia bersujud, maka akan kuwajibkan istri bersujud kepada suaminya.
seperti itu. Tapi di sini Rasulullah tidak wajibkan kusut. Artinya di sini wanita memang dia harus nurut dengan apa yang dikatakan suaminya. Nah, Mbak udah nikah? Belum. Oh belum. Ya biar belajar dari sekarang gitu ya. Baru Mudah-mudahan mau. nanti Allah berikan suami yang Amin. bisa membimbing. Amin. Amin ya, sahabat bening. Aminin ya. Mudah-mudahan punya suami yang bisa menuntun dengan baik ya. Amin ya. Amin. Tolong dong namanya Amin. disebutin. Amin ya Allah gitu. Amin ya Allah. Udah. Makasih ya. Aduh ya Allah. Tapi emang kalau misalnya untuk suami istri emang yang selalu bersalah itu mayoritas perempuan ya atau seorang istri ini ya, sih Pak ya, Ustadz? memang terkadang sebagian lelaki menjadikan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis ini sebagai tameng. Betul Pak Ustadz. Kan lu belum nikah. Belum nikah. Ya, ini memang nggak bisa dipungkiri. Mungkin pernah lihat ya di media sosial. Iya, pernah melihat. Tuh, makanya wanita taat tuh, makanya wanita dengerin. Iya. Kita laki-laki emang nggak boleh egois juga lah harusnya. Ya saya pribadi juga udah nikah kan. Kenapa wanita seperti itu ya? Seharusnya suami berkaca diri. Mungkin ada hak-hak yang belum diberikan kepada istrinya. Makanya jadi istrinya seperti itu. Tuh, makanya kita sebagai laki nih yang nantinya bakal punya istri, anak-anak kita ya. Kita penuhilah hak-hak mereka. Biar nantinya mereka juga tidak kufur kepada kita, taat kepada kita. Seperti itu. Tuh, gitu nih. Bismillah ya. Jadi istri soleha. Amin ya Insya Allah, Allah, ya. insya Allah amin. Tuh, baca tuh. Mak, baca mak. Gimana nih Pak Ustadz menanggapi perempuan yang menggunakan hijab tapi terkesan tapi seakan Membalut ya, auratnya. buat auratnya. Kayak Oke. misalkan ketat gitu kali ya. Iya. Hakikat hijab itu kan menutup aurat ya. Menutup auratnya artinya bukan membungkus. Mungkin suka makan lontong ya. Lontong kali ya. Nah, lontong. Apa bacang gitu kan ya. Lontong itu kan kelihatan tuh bentukannya tuh. Iya. Kalau Gini udah gitu dong. apa nah bengkel-bengkel banget itu kan. Lakukan sampai berapa lapis. Iya. Itu kayaknya udah seger banget itu. Ini kayak lontongnya enak gitu. Iya. Kayak dalamnya mulus nih. Nggak mulus. Kadang kita dapat zong juga tuh. Gak enak gitu kan. Ya artinya di sini memang Islam perintahkan menutup aurat itu ya betul-betul menutup. Jangan sampai aurat wanita ini terlihat. Ya mohon maaf kayak kemarin yang sempat viral itu kan akhirnya dia Oh iya, minta maaf kan. iya benar. Nauzubillah. Jadi kita juga yang orang-orang awam itu jangan sampai di kok Islam gitu banget ya. Padahal karena oknum ya kan. Benar. Satu oknum perlaku seperti itu jangan salahkan Islam semuanya. Itu untungnya wanita tersebut udah minta maaf kan di Udah. publik ya. Iya, Ya, mudah-mudahan diberikan hidayah. Jadi seakan-akan tuh kayaknya lebih mulia wanita yang nggak pakai jilbab dibanding Benar. jilbab kan. Jadi mencoret. Jadi imbasnya nama kemana-mana jilbab. ya Pak Betul. Ustadz ya. Mencoret nama ya jilbab Islam juga bahaya seperti itulah. Oh, sahabat bening. Jadi kalau misalnya emang ya bisa dibilang mungkin kalau memang kayak belum istiqomah banget ya setidaknya menjaga aja ya Pak Ustadz ya. Jaga akhlaknya dulu. di Jaga depan akhlaknya dulu gitu kan. Jangan kayak apa teh kayak lontong. Ya. Begini-begini. Ya, Mending ya. kalau bodinya bagus. Udah kan? Ini yang dosa banget juga ya. Udah bentukannya begitu ya. Orang yang lihat kan jadinya jadi omongan juga, jadi ngegibah juga orang. Ya. Betul. Tapi Pak Ustadz sendiri kalau yang kayak gitu terus Pak Ustadz negur itu caranya Oke. gimana? Maksudnya saya lagi katakanlah ya, saya lagi beli takjil nih. Iya. Damping saya ketemu nih ada wanita kayak gitu. Masa saya langsung tegur sih? Kayak kasihan juga tuh dia. Iya sih benar. Kayak ada yang kayak gini gitu kan. Mana nggak kenal lagi Pak Ustadz ya kan? Kata ibu itu lagi naruh bumbu, saya bisa disiram sama dia. Bahaya kan? Ya artinya dengan hikmah lah. Kalau memang bisa ya kita kenal saudaranya. Kan dalam mencegah kemungkaran itu yang paling rendah minimal kita benci dulu dalam hati. Benci dulu dalam hati. Ya Allah kok pakaiannya gini banget ya. Benci dulu dalam hati kalau memang nggak bisa tegur. Nanti dari situ kalau memang itu masih saudara atau kerabat, minta tolonglah saudaranya untuk ngingetin baik-baik. Jadi kalau orang lain
ya khawatir terjadi keributan. Jadi minimal kita benci dalam hati dulu. Apalagi sekarang apa-apa ribut ya Pak Ustadz. Iya, gampang banget ngantri ini aja. Iya, Bisa ribut dipiralin, dipiralin, ya kan? Kadang yang diviralin juga belum tentu bener. Bener. Mana yang salah, mana yang betul gitu. Bener, sekarang rata-rata gitu berarti ya. Apalagi kalau misalnya mau negor tetangga kali ya Pak Ustadz ya. Iya. Kalau misalnya kita kan kalau tetangga kan lebih dekat mungkin ya bisa pelan-pelan ya Pak Ustadz ya. Gitu. Ya, ini di seiring perkembangannya teknologi ya, sisi lain kita dapat manfaat yang banyak, tapi sisi lain pasti ada negatifnya juga. Tergantung kita bagaimana memanfaatkan fasilitas teknologi yang udah sangat berkembang ini dalam kebaikan aja kita gunakan seperti itu. Benar. Sih benar. Kadang akun cuma buat julid mulu hari-hari Pak Iya kan? Ustadz. Ya, kadang dikocek di IG-nya ternyata ada banyak akun tuh. Nah, iya kan Pak Ustadz. Ada akun khusus julid, ada Iya. akun khusus aduh bahaya banget. Fake akun Pak Ustadz, fake account biasanya. Biasanya tuh Pak Ustadz. Oke, ada pertanyaan lagi ya ini. Ada. Pak Ustadz ya, kalau misalnya kita ngomongin hal yang lain kalau Pak Ustadz ya, kalau misal soal kan banyak tuh info soal kayak bunuh diri gitu kan. Bunuh diri. Iya. Nah itu katanya kalau misalnya arwahnya si orang yang bunuh diri ini katanya nggak diterima, itu benar ya? Bunuh diri haram ya dalam Islam, tidak boleh. Orang yang bunuh diri ini pada hakikatnya tidak percaya dengan akhirat. Oke, karena itu orang yang bunuh diri jelas haram hukumnya, maka di akhirat nanti dia diazab sebagaimana saat dia bunuh diri. Bunuh diri dalam benda tajam, maka di neraka nanti dia diazab juga dengan benda tajam itu sendiri. Nauzubillah. Maka kita sebagai muslim jauhkanlah dari perbuatan buruk, apalagi bunuh diri. Ya, kita serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya baik ke depan, insyaallah. Amin. Karena semua masalah pasti ada solusinya ya Pasti, Pak Ustadz ya. Solusinya jangan lupa join di Gimana Iya tuh? Teh. ya Wikinara. Oh, jadi nggak boleh ya Pak Ustadz ya? Karena kan mungkin orang kan ngelakuin hal-hal kayak gitu, dia pikir ya udah masalah dia selesai Pak Ustadz. Iya, padahal masalah baru itu. Bener. Tapi dalam yang lain. Bener. Tapi panjang. tapi kadang kalau misalnya udah meninggal juga malah nanti takutnya ke keluarganya menimpanya masalahnya. Melanjut ya kan? Katakan dia punya utang ya kan? Bener. Aduh, ya udahlah, tinggal aja. Nah, kalau Golongan yang seperti apa sih Pak Ustadz yang dibenci sama Allah? Oke. Termasuk tadi golongan yang ya dia terutama dia kurang bersyukur, dia berputus asa dari rahmat Allah. Ini dia golongan yang dibenci sama Allah. Artinya dia nggak percaya, dia tidak husnuzon, tidak bersangka baik kepada Allah dengan hidupnya. Mungkin karena orang udah frustasi, ya Allah kok hidup saya kok susah banget gitu ya. Padahal dia nggak tahu di luar sana tuh masih ada yang susah juga. Maka golongan-golongan yang kurang bersyukur, kurang prasangka baik kepada Allah, termasuk golongan-golongan yang Allah benci. Ya, dari situlah kita sebagai muslim teruslah bersangka baik kepada Allah. Pasti ada hikmah di balik semua ujian yang Allah berikan ini. Seperti itu. Kalau insecure, Insecure terhadap apa nih? insecure apapun itu Apapun itu. dosa nggak Pak Ustadz? Insecure ini di tempat mana dulu ya? Artinya kan ada juga nih orang mau bukber ya. Aduh, gua nggak mau datang insecure deh, pada Bener, pakai iPhone semua. bener Pak Ustadz. Nah ini. Ustadz, Coba, kalau gimana, Pak di Ustadz? apa tuh ajang bukber tuh malah jadi Pamer-pameran. Flexing ya. Ajang flexing, bahkan sampai ada yang nyewa Vespa dulu katanya. Bener. Esmed, mana dari pinjol. Ada yang nyewa Vespa, ada yang nyewa iPhone dulu. Waduh. Tadinya harusnya kita bukber ini buat menjalin silaturahmi, tapi malah jadi ajang pamer di situ. Aduh, bahaya. Ya seperti itulah. Berarti kalau yang insecure Allah nggak suka ya Pak Ustadz? Insecure bukan berarti Allah nggak suka. Saya bilang tadi tempatnya dulu gimana. Artinya kalau memang tadi dia insecure, kalau insecure mungkin bisa jadi dia nggak merasa aman. Contoh wanita nih, aduh mau naik bis tapi laki-laki semua enggak. Oh, itu insecure yang bagus. Artinya dia menjaga dirinya gitu kan, jangan sampai disentuh atau apa. Itu bagus. Artinya lihat dulu tempatnya di mana. Seperti itulah. Oke, ini gimana ayamnya udah dikasih makan belum?
Ini Pak Ustadz tuh dari tadi maaf mulu, kasihan udah mau buka puasa, tenggorokannya udah kering Iya banget. nih, sedikit lagi juga udah mau buka puasa, saya juga harus persiapan buka dulu nih. Benar Pak Jadi Ustadz. saya pamit dulu ya. Iya Pak Oh, iya, Ustadz. Iya, Pak Ustadz. Ya Pak Pak Ustadz. Ustadz, pamit dulu ya. Terima kasih Pak Ilmunya, Ustadz Pak atas Ustadz. ilmunya. Permisi. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tuh, nggak boleh pamer-pamer. Nggak boleh pamer. Kalau pamer bikin orang insecure juga. Iya, segala iya. macem. Daripada pamer-pamer, mendingan sahabat Bening jangan lupa kalian tetap belanja terus di akunnya Bening Klinik Indonesia karena lagi ada promo paketan dasar dari harga normal Rp555.000 menjadi Rp375.000 dan kalian sudah mendapatkan satu buah paketan dasar yang terdiri dari special wash, toner, day cream dan night cream. Ya, bisa digunakan di Pagi malam. Boleh untuk Cowok, cewek, ya. Dan jangan lupa juga nanti di tanggal 12 kita 20. punya. Oh iya. Jangan lupa nanti di tanggal 20 kita punya live eksklusif kedua bersama Dr. Oki Pratama. Ya. Dan jangan lupa juga nih sahabat Bening semuanya, nanti di tanggal 21 dini hari di kasur atau kantor sahur kita bakal kedatangan Mimi Peri Rapunzel. Sahur ya. Nah, ya pokoknya kalian pantengin aja terus akun live dari Bening Klinik Indonesia. Jadi buat sahabat Bening Betul. semuanya, kesimpulan di hari ini pokoknya ya jauhkan sifat-sifat yang dibenci oleh Allah, sombong, Ria. iri, ria, penyakit hati dan yang lainnya karena Allah itu nggak suka dengan sifat-sifat seperti itu ya. Jadi sewajarnya aja dan yang Benar. pasti juga semampunya aja. Betul. Ya, jangan memaksakan diri ya. Betul. Oke, ya sudah karena udah mau buka puasa ya, kita mau undur diri dulu ya. Kita bertiga mau undur diri. Untuk sahabat Bening semuanya selamat berbuka Buka. puasa. Mudah-mudahan puasa dan ibadah kita di hari ini dan seterusnya lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Akhir kata saya Bano. Aku Manzila. Aku Mar. Kami bertiga undur diri depan semuanya. Aku Bening. Aku bangga. Aku bangga. Aku Bening. Bening. Jadilah Bening. Bening sekarang. Nggak boleh berarti. Iya. Iya, nggak boleh. Juga tadi Ria sebelum Iya nih, jangan-jangan nanti besok simak Iya. lagian. simak. Dua lagi. Simak besok kayak jangan-jangan.